Selamat pagi umat yang terkasih, kita akan datang beribadah kepada Tuhan yang telah memanggil kita untuk terus mewartakan kasih dan anugerah-Nya. Kasih yang meneguhkan, anugerah yang mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita yang dulu buta dan terhilang, kini telah menjadi anak-anak yang dikasihinya. Amazing grace, how sweet the sound. Selamat pagi dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, baik yang beribadah bersama-sama di gedung gereja maupun yang berada di link Zoom GKI Taman Aries. Dengan sukacita kami menyambut Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang sudah mengaku percaya untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pagi ini. Tema ibadah kita hari ini adalah keteguhan seorang pembawa pesan, dan firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Sebagai informasi bahwa minggu ini kita juga akan membawa persembahan kita dengan memasukkan di 2 kantong persembahan, yaitu satu yang berwarna hitam, nanti Bapak Ibu masukkan amplop yang warna hijau. Lalu kemudian kita juga akan punya 1 kantong lagi yang berwarna putih, nanti dimasukkan amplop persembahan berwarna coklat untuk perjamuan kudus. Oke, nanti saat pelayanan persembahan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita simak beberapa video wartalisan berikut ini. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat 12 Juli 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun melalui YouTube. Ditunggu kehadirannya ya. Shalom umat terkasih, sebagai salah satu dukungan terhadap pelayanan Klinik Pratama Karya Kasih, umat dapat melakukan pemindahan vaskes BPJS tingkat 1 ke Klinik Pratama Karya Kasih dengan cara seperti yang tertera dalam panduan berikut ini atau pada warta jemaat. Umat juga dapat menghubungi pengurus Klinik Pratama Karya Kasih
setelah kebaktian umum 1 dan 2 di depan ruang kebaktian pada tanggal 7 dan 14 Juli 2024. Kami akan terus melayani dengan kasih dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, saudari terkasih kita, Ibu Ida Herawati Hermanto, dalam usia 75 tahun, istri dari Bapak Yadi Suwandi, pada hari Selasa 2 Juli 2024. Almarhumah telah dikremasi pada hari Kamis 4 Juli 2024 jam 9 di Krematorium Ukrida. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Taman Aries berdoa, kiranya Tuhan Yesus memberi penghiburan dan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat GKI Taman Aries membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terpanggil untuk memberikan persembahan bunga mimbar. Mohon dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi buku yang tersedia di meja penyambutan atau menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Kita mau ikut Camp Youth GKI Taman Aries tanggal 12 sampai 14 Juli 2024 di Pondok Kapili. Yuk ikutan guys! Gas Rangers! ...326 alumni SMAK Penabur Jakarta telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri tahun ajaran 2024-2025. Kamu juga mau ikuti jejak mereka? Yuk gabung dengan BPK Penabur Jakarta. Mumpung ada program Last Minute Call yang memberikan benefit khusus selama bulan Juni 2024. Hubungi sekolah penabur terdekat atau klik psbjakarta.bpkpenabur.or.id dan raih masa depan lebih gemilang bersama BPK Penabur Jakarta. Program ini berlaku juga untuk jenjang TK, SD, dan SMP loh. Jadi, tunggu apa lagi? Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih setianya hebat atas kita. dan kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Banyak jiwa dalam dosa memerah,
kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara semua. Semangat meski hujan dari kemarin. Semangat ya. Hari ini kita bersama-sama bersyukur di pertengahan tahun 2024. Dan hari ini kita mensyukurnya tentu dengan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Kita ingin bersama-sama memuji dan memuliakan kebaikan Tuhan atas kita yang telah menganugerahkan keselamatan bagi jiwa dan telah memberikan hidup kekal, dan itu pun menjadi milik kita semua. Ibu Bapak dan Saudara semua, tema kita di pertengahan tahun 2024 ini kita akan bersama-sama merenungkan keteguhan seorang pembawa pesan. Tema ini ingin mengingatkan akan tugas kita sebagai pembawa berita keselamatan yang harus kita sebarkan kepada setiap orang yang merindukan keselamatan bagi jiwa mereka. Dan marilah sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian itu, kita bersama-sama memeriksa diri kita. Mari kita memohon pengampunannya, mungkin atas segala ego dan ketidakmampuan kita untuk peduli pada kerinduan dan jeritan sesama yang memohon pengampunan dan berita keselamatan. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, ampunilah kami. Acap kali kami abai untuk mewartakan berita keselamatan-Mu kepada orang lain, bahkan kepada orang-orang terdekat kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila sebagai murid-Mu, kami tidak memiliki kerendahan hati. Bahkan sebaliknya kecongkakan dan kesombongan kerap menjadi bagian dari kehidupan kami. Ampuni kami jika dalam hidup kami hari lepas hari, kami gagal menyatakan diri sebagai murid yang menyatakan kasih dan keteladanan-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami ya Bapa, limpahi kami dengan air dari sungai rahmat-Mu. Limpahi kami dengan pengampunan-Mu, agar jiwa kami kembali tenang dan teduh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih karunia, kami memohon dan jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya, bentuklah aku sesuka-Mu, dan ku nantikan dan berserah.
berita anugerah yang akan meneguhkan penghayatan kita akan kasih Allah yang akan menopang serta membarui hidup kita. Akan kita bersama-sama baca dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang 9. Demikian. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Maka di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bukan karena upah kami ya Tuhan ketika kami mengikut Kristus, tetapi semua karena kemurahan-Mu hingga kami tetap Engkau percaya sebagai pembawa pesan kabar baik di tengah dunia ini. Dan bahkan karena kemurahan-Mu juga Engkau tetap mengundang kami bersama-sama untuk berada di meja perjamuan, makan bersama untuk merasakan kekekalan yang telah Engkau berikan pada kami. Dan ketika hari ini juga kami bersama-sama datang untuk mendengar sabda-Mu, itu juga karena kemurahan-Mu yang tak pernah henti dan tak pernah putus memberitakan kabar baik bagi kami. Karena itu ya Tuhan, inilah diri kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, dalam tuntunan Roh Kudus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Bacaan pertama menurut Yehezkiel 2, pasal yang pertama, Yehezkiel 2 ayat pertama sampai dengan 5. Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, berdirilah, aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara ia berbicara dengan aku, Roh meliputi aku dan menegakkan aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak terhadap aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku.
juga sampai hari ini. Kepada keturunan yang keras kepala dan tegar hati inilah aku mengutus engkau. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka itu kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwa kami sudah cukup.
Bacaan kedua menurut 2 Korintus 12 ayat yang kedua hingga ke-10. Aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Namun, aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar dari aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmah apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat saja, roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagia buat setiap kita yang mendengar firman Allah, terlebih mempraktikannya dalam keseharian. Haleluya. Haleluya.
Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara semua. Ibu Bapak dan Saudara semua, beberapa waktu lalu saya baru saja menyelesaikan membaca buku yang berjudul Filosofi Teras. Wah, ada di antara Bapak Ibu yang pernah membaca buku ini? Ini cover yang terbarunya, cover lamanya warnanya putih gitu ya. Kalau cover barunya warnanya agak hijau kebiruan gitu ya. Filosofi teras ini sebenarnya bahasannya tentang filsafat ya, namanya jadi filosofi gitu ya. Tapi jangan takut Ibu Bapak dan Saudara semua, jangan takut, aduh bahasanya berat gitu ya. Film jadinya. Buku Filosofi Teras ini memberikan sebuah pandangan dan juga memang pengertian, penjelasan, dan bahkan pengalaman tentang filsafat Stoa, tapi dengan bahasa yang sederhana. Filsafat Stoa, apakah itu gitu ya? Kurang lebih intinya begini Bapak Ibu, filsafat Stoa atau filosofi teras, Stoa dalam bahasa Yunani itu artinya teras. Prinsipnya dia mau ngomong ini Ibu Bapak dan Saudara semua. Prinsip dari filosofi teras adalah jangan sampai kita kehilangan bahagia hanya karena respons orang lain yang tidak bisa kita kendalikan. Ternyata penggagas filosofi Stoa ini gitu ya, para tokoh yang ada di Yunani pada zamannya gitu ya, memperlihatkan bahwa kadangkala manusia kehilangan sukacita karena respons dari orang lain. Contoh ya Ibu Bapak dan Saudara semua. Pagi-pagi mau main angklung, wah 2 kali gitu ya. Make up-an gitu ya. Biar nanti Bapak Ibu terpesona, wah gitu ya. Taunya pas datang gitu ya. Udah datang kok mukanya pucet banget. Langsung abis itu, gua udah bangun subuh-subuh buat make up-an. Dibilang pucet. Akhirnya jadi apa? Menggerutu. Main angklungnya salah nada. Harusnya udah ngegoyangnya di nada yang lain. Itu salah satu contoh. Tapi kadangkala bukankah hal itu juga terjadi? Ketika orang lain memberikan respons yang berbeda dari apa yang kita bayangkan. Contoh kita mau melakukan hal yang baik buat anak kita. Tapi ketika mau melakukan hal yang baik apa? Ngasih makan, membuat sarapan, nasi dan telur ceplok gitu ya. Pas anak, halo bangun gitu ya. Lalu memberikan nasi dan telur ceplok, anaknya marah-marah. Mama, papa gimana sih? Bosan telur ceplok mulu gitu ya. Dan kemudian kita kecewa, padahal saya memberikan masak telur ceplok dengan sepenuh hati. Dan kemudian hari itu jadi bad. Respons orang kadang-kadang ternyata mempengaruhi kebahagiaan kita dan akhirnya kita merasa saya gagal untuk mengasihi. Saya gagal untuk menjadi berkat. Ibu Bapak dan Saudara semua, ketika hari ini kita bicara juga soal membawa pesan, membawa berita. Kadangkala ketika kita membawa berita, ketika kita membawa pesan, apa yang kita pandang tentang bagaimana pesan ini bisa berdampak? Ya kalau orang juga turut serta mengamini pesan ini dan bahkan turut serta mengikut Kristus. Tapi pada kenyataannya tidak semudah itu. Ada banyak tantangan ketika kita sedang membawa pesan. Sedang memberitakan kebaikan, sedang memberitakan kebenaran. Enggak semua bisa direspons dengan apa yang kita bayangkan. Dan sebenarnya hal ini bukan hal yang baru zaman ini. Sejak zaman Yehezkiel, Tuhan juga sudah mengatakan kepada Yehezkiel ketika Tuhan mengutus Yehezkiel untuk memberitakan tentang keselamatan kepada orang Israel. Apa yang dikatakan? Baik mereka mendengarkan atau tidak mendengarkan. Sebab mereka kaum pemberontak. Jadi memang sejak
dari awal ketika Tuhan memanggil Yehezkiel untuk menjadi pembawa pesan, Tuhan udah wanti-wanti, jangan sampai sukacita kita menjadi pembawa berita, menjadi pembawa pesan, tergantung pada respons orang lain. Lah kalau gitu apa dong ukuran keberhasilannya? Apa dong sebenarnya tujuan pembawa pesan? Kalau ini ternyata bicara soal nggak perlu kita mikirin respons orang lain. Ibu bapak dan saudara semua, hari ini kita diperjumpakan dengan sosok Paulus. Paulus yang dalam bacaan kita hari ini menyatakan dirinya, saya memiliki duri di dalam daging. Bapak ibu, ini bukan karena Paulus habis makan ikan mas ya ibu bapak dan saudara semua, sehingga ada duri di dalam tubuhnya. Tetapi ini menggambarkan bagaimana Paulus memiliki kelemahan, dan kelemahan itu yang kadang membuat Paulus merasa gagal. Ketika ada orang yang diberitakan tentang Kristus oleh Paulus, tetapi orang itu menolak hanya karena apa? Alah, ngomong doang, lu aja dulu pembunuh. Gimana saya mau percaya sama orang yang pernah membunuh? Gimana saya mau percaya sama seseorang yang pernah ngejar-ngejar orang Kristen? Bahasa keren zaman sekarang, orang yang pernah melanggar HAM. Dan Paulus melihat masa lalunya ini sebagai duri dalam daging. Dan di ayat 8 dalam bacaan kedua kita hari ini, Paulus bahkan sempat berdoa, Tuhan, biarlah engkau angkat duri dalam dagingku ini. Duri yang seperti setan-setan. Karena selama aku memiliki duri ini, selama aku memiliki kelemahan ini, bisa jadi aku mengalami kegagalan di dalam pemberitaan Injilku. Tapi apa jawab Tuhan, ibu bapak dan saudara semua? Kita baca bersama, jawab Tuhan, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lanjutannya, sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ibu bapak dan saudara semua, di dalam doa Paulus yang menginginkan Tuhan angkat duri dalam dagingku, Paulus justru malah mendapat jawaban. Cukuplah, kalau TB1 nyebutnya kasih karuniaku bagimu. Cukuplah anugerahku bagimu, sebab di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab apa? Sebab memang ketika Paulus diutus menjadi pembawa pesan, ketika Paulus diutus menjadi pemberita Injil, sesungguhnya yang menjadi tujuan Paulus bukan sekadar bicara ia berhasil mengkristenkan bangsa-bangsa di luar Yahudi. Tetapi sesungguhnya supaya kuasa Kristus menaungi aku. Sesungguhnya bukan juga supaya kamu bermegah dengan capaianmu sebagai pemberita Injil, tapi supaya kamu mengalami kuasa Kristus. Itu yang menjadi tujuan. Tujuan pembawa pesan adalah mengalami kuasa Allah. Iya, memang ketika kita membawa pesan, kita ada punya tujuan untuk memberitakan berita Injil kepada segala bangsa. Itu yang ada di dalam amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Iya, itu tujuan Allah. Tetapi Tuhan juga punya tujuan secara pribadi untuk kita. Supaya lewat pemberitaan pesan itu, kita semakin mengalami kuasa Allah. Kita semakin dekat dengan kuasa Allah. Kita semakin kenal dengan kuasa Allah. Dan bahkan semakin berhasrat untuk mengalami kuasa itu sendiri. Ibu bapak dan saudara semua, ini sesungguhnya tujuan Tuhan memanggil
setiap orang menjadi pembawa pesannya. Kita diutus menjadi pembawa pesan bukan karena manusia mampu menjadi kurir gitu ya, pembawa pesan, menjadi ambasador, menjadi duta. Tetapi karena Tuhan juga mau berkarya lewat diri kita. Tuhan juga mau menumbuhkan diri kita. Tuhan juga mau menolong diri kita supaya kita semakin kenal, semakin dekat dengan Allah. Makanya jangan heran orang-orang yang dipilih Tuhan di dalam Alkitab adalah tokoh-tokoh yang sama memiliki dosa. Sama-sama memiliki kesalahan. Hari Kamis lalu kami baru persiapan GSM ya, Komisi Anak, tentang cerita tentang Yefta dan Simson. Kita tahu kedua tokoh itu pun punya kesalahan. Petrus punya, dia pernah menyangkal Yesus, tapi semuanya dipanggil untuk menjadi pembawa pesan. Semata-mata supaya apa? Supaya di dalam kegiatan, di dalam aksi memberitakan kabar baik ini. Seperti yang dikatakan Paulus. Semata-mata pesan ini, panggilan ini saya terima supaya saya mengalami kuasa Allah. Ibu bapak dan saudara semua, maka sapaan ini pun memanggil setiap kita. Pembawa pesan hari ini siapa? Ya kita semua. Baik melalui karya kita di dalam rumah, peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai anak, peran kita sebagai mertua, peran kita sebagai menantu, peran kita sebagai saudara. Baik di dalam karya pelayanan gereja, baik mulai ngegoyangin angklung sampai ngegoyangin badan karena ikut line dance dan juara ya kemarin. Baik memberitakan firman maupun memberitakan warta kepada teman kiri dan kanan, memberitakan warta gereja lewat WA. Kita dipanggil untuk pemberitaan itu bukan sekadar supaya kerajaan Tuhan semakin luas. Iya, itu tujuan Tuhan, tapi Tuhan juga punya tujuan bagi diri kita, yaitu apa? Supaya kita mengalami kuasa Allah. Tapi kadang kita terjebak melakukan pekerjaan Tuhan, berpikirnya, oh iya semakin luas, semakin besar. Semakin keren acaranya yang akhirnya apa? Bikin kita pusing sendiri, bikin kita stres sendiri. Dan ini yang kadangkala kemudian menjebak kita ketika Tuhan memanggil kita menjadi pembawa pesan. Ibu bapak dan saudara semua, kadang ketika kita contohnya dalam pelayanan di gereja, ketika yuk bikin acara ini yuk, jadi panitia ini yuk. Aduh, saya nggak sanggup, saya emang nggak kreatif orangnya. Karena apa yang ada di dalam tujuan kita, gimana bikin acara ini sukses. Iya, itu yang dilakukan oleh organisasi-organisasi di luar gereja. Tapi di gereja nilainya beda, karena apa? Ketika kita jadi panitia, ketika kita jadi pengurus, ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan pun. Sejujurnya itu bicara soal apa? Tuhan mau menumbuhkan diri kita supaya mengalami kuasa Allah. Ketika merenungkan hal ini, ibu bapak dan saudara semua, saya jadi teringat dengan kegiatan yang kami lakukan kemarin. Kita GKI Taman Aries kemarin mendapat jadwal untuk berkunjung ke Panti Werda Kristen Hana. Dan biasanya yang datang adalah Komisi Usinda, tapi kemarin yang datang adalah Komisi Dewasa. Nah, cuplikannya seperti ini ibu bapak dan saudara semua, kita lihat ya. Ada salam, wah ya. Bapak Ibu dan saudara semua ya. Apa yang menarik gitu ya.
ini salah 3 dari fotonya ya Ibu Bapak dan Saudara semua. Ketika bersama-sama teman-teman dewasa muda ini banyak yang baru pertama juga datang ke Panti Werda Hana dan bahkan ke Panti Werda. Sama-sama kikuk Bapak Ibu. Wah, panitia udah menyiapkan, kita mau main oper-operan bola. Udah bawa bola segede bola sepak gitu ya. Terus gimana pas lihat di sana, waduh kayaknya nggak bisa. Lalu bikin diskusi gitu ya, ditanya gitu ya, Opa Oma gimana? Kemarin temanya Kak Jojo pimpin tentang kasih, gimana mengasihi? Yang ada, aduh saya punya cucu. Apa yang ditanya, yang dijawab apa? Ada ketika ditanya mengasihi, yang ada jadi apa? Ngomongin teman sebelahnya. Sebelah kamar saya lagi ini dan segala macam. Tapi Ibu Bapak dan Saudara semua ketika kemudian gimana? Waduh susah juga ya, ternyata enggak semudah, enggak segampang itu mengerjakan gitu ya, melakukan pelayanan. Tapi ada satu hal yang kemudian dari beberapa rekan yang ngobrol sama saya, mulai berpikir gitu ya. Ternyata kehidupan itu begitu singkat ya. Menemukan makna baru gitu ya. Saya minta juga Penatua Erik, Penatua pendamping, kok nanti kita bikin ini ya, tanyain testimoni. Oh ternyata hidup itu begini, begitu dan segala macam. Dan bahkan video itu saya ambil dari Instagram. Di Instagram Komisi Dewasa juga kemudian menulis seperti ini Ibu Bapak dan Saudara semua. Setiap momen di Panti Werda Hana memberikan pelajaran berharga bagi kami. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk kami melayani. Ibu Bapak dan Saudara semua, kadang ketika melayani, kita fokus pada bagaimana ini bisa sampai, bagaimana ini bisa keren. Tapi kita lupa bahwa sejujurnya tugas itu adalah bagaimana kita bertumbuh. Kita lupa berefleksi. Beberapa tahun terakhir kalau habis rapat evaluasi panitia, pasti ditutupnya bukan dengan ya selesai ya bubar panitia. Enggak, tapi kita yuk apa yang bisa kita refleksikan bersama ketika kita melayani sebagai panitia. Ini bukan bicara soal pekerjaan yang apa yang kita lakukan, tapi ini bicara soal bagaimana kuasa Tuhan berkarya atas diri kita. Dan ketika kita memiliki tujuan ini, maka tugas seberat apapun menjadi sebuah sukacita. Responsnya tadi, ditanya apa, dijawab apa, itu tetap menjadi sukacita karena apa? Saya dapat sesuatu yang berharga. Ini tujuan dari pembawa pesan. Tuhan ingin pembawa pesan juga mengalami kuasa Allah yang semakin besar dan semakin nyata. Dan dengan tujuan ini Ibu Bapak dan Saudara semua, maka kita bisa memahami apa yang terjadi di dalam bacaan Injil hari ini. Ketika Yesus ditolak di Nazaret, ketika Yesus khotbahnya bagus, banyak orang yang suka, tetapi kemudian dia ditolak karena latar belakangnya. Apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus meraung-raung? Khotbahku ditolak. Enggak, Yesus jalan saja. Karena apa tadi? Tidak bergantung pada respons orang. Mari Ibu Bapak dan Saudara semua, ketika kita membawa pesan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di tempat pekerjaan, di masyarakat, di gereja sekalipun, mari ketika kita memiliki tujuan untuk memuliakan Tuhan, jangan gantungkan pelayanan kita pada respons orang. Kalau responsnya negatif, kadang membuat kita minder, membuat kita undur diri. Tapi kalau responnya positif, kadang membuat kita malah jadi lupa diri. Wah, main angklungnya keren, gitu. Siapa dulu Aletea gitu ya. Habis itu setiap latihan malah jadinya apa? Stres. Aduh takutnya nggak sebagus seperti yang kemarin. Jangan bergantung pada respons orang. Karena peneguhan terjadi justru di dalam pelayanan itu sendiri. Kuasa Tuhan yang bekerja. Yang kedua, kita juga kemudian melihat bagaimana para murid diutus berdua-berdua. Dan bagaimana mereka diutus, katanya
Jangan bawa roti, jangan bawa perbekalan, jangan bawa uang. Boleh pakai alas kaki tapi jangan bawa baju lebih dari satu gitu ya. Jangan bawa 2 baju. Tapi apa yang dibawa? Tongkat saja. Apa maksudnya gitu ya? Tongkat, dan bahkan sebelum tongkat Tuhan berikan juga, Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Itu yang dikatakan di ayat 7. Ibu bapak dan saudara semua, ini bukan soal materi. Tapi bagaimana ketika kita membawa pesan, kita juga harusnya bergantung pada kuasa Allah. Tongkat. Kenapa hanya tongkat yang bisa dibawa? Tongkat itu tujuannya buat apa sih? Kalau kita jalan pakai tongkat, buat menopang kita kan untuk jalan supaya kita sampai pada tujuan. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus bahwa tongkat supaya apa? Supaya tujuanmu, supaya ketika engkau mengabarkan pesan, kamu sampai, kamu bisa melewati itu. Bukan soal perutmu yang kenyang, bukan soal hatimu yang puas. Tapi kamu bisa berkarya, kamu bisa terus melanjutkan membawa pesan ini kepada setiap orang. Dan apa yang membuat kita mampu membawa pesan itu? Apa yang menjadi tongkat kita masa kini? Jangan abis ini kemudian pada nyari tongkat ya ibu bapak dan saudara semua. Tapi tongkat kita adalah ini, yang menopang hidup kita adalah Alkitab, firman Tuhan. Sekali lagi, rasanya udah berkali-kali saya sampaikan di mimbar ini. Ketika kita, ya tugas murid Kristus adalah menjadi terang. Jadi akhirnya udah yang penting kita berkarya secara sosial. Jangan lupa pesannya juga diisi. Pemberita pesan, kalau cuman pergi doang gak bawa pesan, namanya bukan pembawa pesan. Tukang pos bawa pergi ke rumah penerima tapi nggak bawa suratnya, disuruh balik lagi gitu ya. Sekarang udah bukan tukang pos ya. Kalau Gojek atau Grab atau Shopee datang ke rumah kita, Pak ini ada ini paketnya mana? Ya lupa. Pasti kita suruh balik lagi, sia-sia. Maka kita juga harus diisi dengan pesan tersebut, harus bergantung pada kuasa Allah. Itu tongkat kita. Dan itu yang kemudian membuat para murid pun bisa menyatakan, memberitakan ya, seperti yang di ayat 12-13. Memberitakan pertobatan, mengusir banyak setan, menyembuhkan orang. Karena mereka bergantung pada kuasa Allah. Maka kita juga di gereja, ada ibadah, ada rapat. Wah, rapat tuh bukan sekadar ngomongin bisnis Bapak Ibu. Kami bulan-bulan ini kan lagi musimnya PMK, persidangan majelis klasis. Salah satu kajian yang sedang digodok oleh GKI Sinwil Jabar adalah bagaimana gereja ini kita memberitakan pesan keselamatan. Tapi model keselamatan seperti apa kali ini? Ayo jadi gereja yang aman, safe church, dan gereja yang hijau, green church. Gereja yang aman dari kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Fisik sih saya yakin udah gak ada. Tapi jadi juga gereja yang hijau, gereja yang menggalakkan bagaimana keberlanjutan dunia ini. Kita kan ngerasa sekarang ya dunia. Berapa kali coba turbulensi pesawat. Katanya itu karena perubahan iklim. Jangankan turbulensi pesawat. Dari kemarin siang hujan gede aja kita udah deg-deg canat cenut. Kemarin Bu Wasti sampai bilang ya, mohon maaf saya gak bisa JR karena apa Bu Wasti? Banjir. Itu yang terjadi. Ketika kita memberitakan keselamatan, kita disegarkan. Ketika kita bergantung pada kuasa Allah, bukan hanya bergantung pada pikiran kita sendiri. Oke, ya kita bergantung pada kuasa Allah, tapi gimana Pak kalau saya udah memberitakan, tapi orang itu nolak? Nah yang ketiga, kata Tuhan Yesus apa di ayat 11? Kalau ada satu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah dabu. Ya kalau udah ada yang nolak, udah gak usah putus asa, masih banyak ladang lain yang perlu dituai.
Dan bahkan yang menarik adalah kebaskanlah debu. Apa sih arti debu? Debu itu artinya rapuh gitu ya, artinya kotor, artinya nggak berharga. Dan ketika kamu ditolak seolah-olah kamu dianggap tidak berharga oleh orang itu, tapi jadikanlah itu sebagai kesaksian. Kebaskanlah debu sebagai kesaksianmu, artinya apa? Oke tuh, oke. Kalau kamu anggap saya debu, kamu anggap saya rapuh, tapi saya tetap semangat memberitakan Injil. Itu yang jadi kesaksian. Itu keteguhan pembawa pesan, ibu bapak dan saudara semua. Maka sekali lagi apa tadi? Keteguhan pembawa pesan adalah justru ketika kita membawa pesan itu, kita mengalami dan semakin menyadari kuasa Allah. Itu tujuannya. Maka ketika ibu bapak dan saudara semua hari ini dipanggil ke rumah Tuhan, untuk makan bersama di meja Tuhan, pulang ke rumah Tuhan untuk makan bersama dalam perjamuan kudus, hayati ini sebagai cara Tuhan meneguhkan kita di altarnya. Dan di dalam altar ini, Tuhan akan meneguhkan kita untuk kita kembali menjadi pembawa pesan di dunia kita, di rumah, dimanapun kita berada. Dan kita pun akan semakin merasakan kuasa Allah yang semakin besar dari hari ke hari. Amin. Dua hati ku masih
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, bahwa keteguhan seorang pembawa pesan terletak bukan dari hasil, tetapi bagaimana di dalam kesetiaan membawa pesan. Setiap pembawa pesan mengalami kuasa Tuhan yang semakin besar. Dan kiranya kami ya Tuhan ketika menjalani panggilan sebagai pembawa pesan, pembawa berita baik di tengah dunia ini, kami dapat terus setia bukan bergantung pada respons orang, tetapi karena kami semakin merasakan kuasa Tuhan yang semakin besar dalam hidup kami. Maka teguhkanlah juga ya Tuhan setiap hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu yang saat ini juga sedang ada di dalam berbagai pergumulan, baik melalui sakit penyakit, baik melalui krisis keuangan, krisis relasi, bahkan krisis identitas. Kiranya Engkau yang meneguhkan mereka untuk tetap setia menjalaninya di dalam jalan dan kebenaran-Mu. Kami juga ya Tuhan berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kiranya GKI Taman Aries dapat terus menjadi pembawa pesan bagi dunia ini. Ketika kami juga sebagai anggota jemaat maupun simpatisan dapat merasakan bahwa panggilan ini juga yang meneguhkan kami, menumbuhkan kami bahwa Engkau begitu berkuasa dan bahkan kami merasakan berkat yang tak terbatas dari pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan bukan karena upah kami, tetapi karena Engkau yang terus beserta kami. Kami memiliki pengalaman-pengalaman yang tak pernah kami bayangkan. Berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa, negara, dan bahkan dunia ini. Di tengah tahun yang penuh banyak gejolak dan bahkan tahun di mana banyak pemimpin negara yang berganti. Kiranya memang Tuhan sedang menyiapkan supaya bangsa-bangsa dunia ini memasuki era yang baru, era yang penuh dengan kasih, menghindari segala pertikaian dan peperangan. Kiranya teguhkanlah ya Tuhan para pemimpin baru baik yang ada di negara kami maupun di negara-negara lain maupun di seluruh dunia untuk semakin dekat dan bahkan mengandalkan kuasa Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersukacita karena kita dikasihi Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan pada kita seperti yang dinyatakan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-15. Syukur pada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Dengan sukacita kita bawa persembahan syukur kita dengan cara non tunai melalui rekening GKI Taman Aries atau dengan scan QRIS dengan kode 00 untuk persembahan minggu dan kode 02 untuk persembahan perjamuan kudus, atau memasukkan kantong persembahan berwarna hitam untuk amplop persembahan minggu yang berwarna hijau, dan masukkan kantong berwarna putih untuk amplop persembahan perjamuan kudus berwarna coklat pada selama pelayanan persembahan. Walau syarat
kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab karya penyempatan-Mu saat Engkau menyerahkan tubuh-Mu dan mencurahkan darah-Mu telah membuat kami hidup dan merasakan kasih Tuhan yang begitu berlimpah. Saat ini kami menyerahkan persembahan syukur sekaligus menyambut undangan-Mu untuk berpartisipasi di meja perjamuan kudus. Terimalah ucapan syukur ini ya Allah, kiranya semua ini menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepadamu dan berguna untuk terwujudnya misi kerajaan Allah yang menyatakan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maka ibu bapak dan saudara semua, tetaplah menjadi pembawa pesan kabar baik itu, sebab Tuhan yang selalu memperlengkapi kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Alamilah selalu perjumpaan dengan Tuhan, supaya kita tetap teguh menjadi pembawa kabar baik di tengah dunia yang gelap sekalipun. Dalam dunia yang gelap karena dosa, banyak jiwa terancam kuasa maut. Siapa yang mau menyampaikan berita hal keselamatan dari anak Daud? Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Hai, lihatlah terbuka pintu dunia, laskar Kristus, hai bangkit masuklah. Satukanlah tenagamu semua, dan Injil Kristus pun masyurkanlah. Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Kau tak perlu binasa karena dosa, Allah telah memberikan anaknya. Orang benar tiada akan binasa, maka masyurkanlah terus Injilnya. Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kasihmu kepada sesama. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan mengarahkan kasih kami kepada sesama. Penuhi panggilanmu menjadi pewarta keselamatan dan pemelihara iman. Syukur kepada Allah. Melalui hidup dan karya layanmu, terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia menyertaimu sepanjang waktu. Kiranya Tuhan Yesus Sang Terang Abadi menerangimu dengan firman-Nya. Dan kiranya Roh Kudus menjaga hatimu, sehingga tutur kata dan perbuatanmu menjadi saksi bagi dunia. Haleluya.
Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Terima kasih telah beribadah bersama kami di GKI Taman Aries. Kiranya firman Tuhan meneguhkan dan memampukan kita menjadi pembawa damai bagi sesama dan saksi bagi dunia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.